Apakah Gitu. bisa dibahas sekarang ya, Pak? Iya, boleh. Baik, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu ya. Sebelumnya saya Fadila Sandra, biasa dipanggil Sandra. Ini sekarang kami bertiga ini sedang menempuh di semester 5. Untuk sekarang sedang mengikuti magang inspiring di saya sendiri di PUPR Klaten. Terus untuk proyeknya sekarang ini sih menyusun RDTR untuk kawasan perkotaan Kemalang, Pak. Gitu. Ini bisa dilanjut ke Momtaz dan Aldo ya. Eh, Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Geraldus Nugroho, biasa dipanggil Aldo. Untuk saat ini saya sedang mengikuti program Inspiring MSIB di penempatan DKI Jakarta, Pak. Untuk saat ini, untuk proyek yang sama saya kerjakan itu terdapat pembentukan PK atau peninjauan kembali terkait dengan RDTR DKI Jakarta yang semulanya itu awalnya ibu kota daerah khusus ibu kota Jakarta yang akan diubah menjadi Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta seperti itu Pak. Mungkin kurang lebihnya seperti itu dan terdapat proyek-proyek lainnya mungkin yang kita turut membantu untuk bercampur gitu Pak. Karena untuk DKI Jakarta sendiri RDTR-nya itu sudah jadi di tahun 2022 dan sudah diresmikan. Jadi untuk saat ini sedang tahap peninjauan kembali yang mana apabila nantinya akan diusulkan untuk dilakukan revisi akan lanjut ke proses revisi RDTR seperti itu Pak. Kalau dari saya. Kemudian untuk malam ini karena masih pertama kami ingin konsul terkait sub CPMK dan juga kegiatan yang mungkin bisa diisikan untuk sub CPMK tersebut gitu, Pak. Untuk share screen-nya dari saya apakah diperkenalkan ya, Pak? Ya, silakan, silakan. Baik, ini kemarin kan Pak, waktu saya tanya ke Bapak itu kan tidak ada RPS khusus ya Pak untuk kerja Hmm, praktek. betul. Terus ini saya minta dari MSIB 5, itu ada kakak tingkat angkatan 21, terus dapat ada kurang lebih ada 5 sub CPMK ini Pak. Tapi itu berdasarkan yang angkatan 21. Ini dari Bapak apa ya? Apakah ada yang Kalau berubah atau kalau ada dari yang berbeda gitu? ini di kan udah dilihat dari pedomannya ya, pedoman KP itu apakah semua sudah tercakup? Nah, kalau di sini CPMK-nya itu mampu mengenal praktik perencana, keberadaan, dan peran asosiasi profesi, ADRT, kode etik, dan tata laku keprofesian, serta memberikan pelatihan kemandirian pada praktik profesi dalam dunia kerja di bidang perencanaan pembangunan. Itu apakah dirasa sudah mewakili masuk KPMK ini? Kalau membaca dari yang pedomannya itu sudah cukup karena mungkin lebih general ya Pak. Nah, yang di Hmm, sini kemudian ada ini yang lebih didetailkan lagi gitu di tiap-tiap butirnya. oke. Itu untuk yang kolomnya itu apa ya judulnya? Oh ya, Kolom dua sebentar. tiganya. Oh Ya, ya, jadi untuk masih. ini ada hasilnya sama buktinya begitu Pak. Hmm, oke. Oke, kalau untuk garis besarnya untuk kegiatan yang kami isikan di kerja praktek itu kiranya bagaimana ya Pak untuk gambarannya gitu. Untuk kemarin gimana sih? Kalau ini programnya berapa lama ya untuk Inspire ini yang sekarang? Ini kami mulai kalau kerja offline-nya itu Oktober awal, Pak. Terus selesainya itu di Desember, 31 Desember.
Oke, berarti kan ini kan sebenarnya teman-teman udah diterima lah ya sebagai peserta jadi Inspiring. Nah, sebenarnya secara prinsip untuk kerja praktik ini kan teman-teman diharapkan untuk hands on ya terkait dengan proses dalam bidang planning itu seperti apa. Ya, kalau kita mungkin di kampus lebih banyaknya praktis ya, praktis yang sifatnya hanya hanya mencoba gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang sifatnya lebih ke aturan SPK itu apa namanya tidak tidak terlalu ditekankan gitu. Jadi ketika saya ada peraturan yang belum terkaji itu mungkin terlewatkan tidak terlalu menjadi soal. Tapi nanti ketika teman-teman ikut praktik di sini ya kerja praktik ya harus diperhatikan dengan dalam. Nah, untuk pelaksanaannya itu nanti teman-teman kan udah punya logbook kegiatannya ya, yang mingguan udah punya belum? Ada Pak, untuk logbook nanti itu secara keseluruhan dibuat per hari. Ya, jadi nanti harapannya mungkin bisa melaporkan kira-kira mungkin pertama bisa digambarkan dulu ya. Jadi nanti teman-teman tuh dalam program Inspiring ini timeline besarnya atau tujuan timeline besar itu seperti apa, nanti output yang akan dikeluarkan seperti apa, nanti si logbook ini bisa jadi alat eh, monitoring ya. Kira-kira sejauh mana sih progres dari kegiatan Equin teman-teman itu. Dan nanti perlu dipastikan juga ya si apa nih kegiatannya itu berorientasi pada proses ini pasti sih karena Inspiring kan dari ATR ya pasti terkait dengan eh, proses di PWK gitu seperti itu. Apa lagi ya? Oke. Kalau untuk proses surat menyuratnya sudah selesai atau gimana dengan fakultas? Itu proses surat menyurat bagaimana Pak? Jadi kan nanti ada istilahnya tuh kan ngomongnya kalau permohonan kerja praktiknya udah ya. Tapi untuk nanti ada penilaian pembimbing dari pendamping yang kayak gitunya Oh, belum ya? itu kayaknya tidak butuh surat khusus sih Pak karena Oke. langsung dari ATR-nya ya. Oh ya. Tuh. Oh ya Pak, untuk dulu pas waktu Zoom sama Bu Irma di awal itu kan dijelaskan kalau di kurikulum PWK sendiri itu kan mungkin sekitar Desember atau awal Januari itu kan sudah input nilai ya Pak di Siakat. Sedangkan untuk kami sendiri 31 Desember itu kan baru selesai di mana kemungkinan nilai yang keluar dari mentor itu kan setelah Desember akhir gitu Pak. Jadi Hmm. untuk rekognisi kerja praktek ini sendiri itu full dari portofolio. Sedangkan kalau kerja praktek teman-teman lain yang magang 75 hari itu kan diambil dari laporan dan nilai Ya. mentor gitu ya. Nah, itu gitu Pak kalau dari Bu Irma kemarin. Kalau Itu ini teman-teman itu udah ngambil eh, mata kuliah KP-nya di KRS-nya sekarang ada Pak atau untuk sekarang. oh ini sebenarnya Tapi di untuk ini sih penilaiannya itu fully dari Porto begitu, Pak. ya selama nanti dari pihak ini bisa mengeluarkan ya si nilainya sesuai dengan yang kita ada yang akan lebih apa namanya yang lebih yang menjadi PR-nya itu sih. Sebenarnya dari portofolio atau apa yang dikerjakan oleh teman-teman ketika dibuat ke format laporan KP itu masih bisa sih sebenarnya. Gitu. Oke. Terus selain dari portofolio nanti di akhir juga ada laporan akhir yang berisi keseluruhan Iya, kegiatan magang gitu, Pak. ada yang dari ini. Tapi mungkin ini perlu saya tanya juga, soalnya kan ini Inspiring tuh juga untuk apa? Ada ada apa namanya? Yang ngambil rekognisi juga ya kalau nggak salah ya, Inspiring itu atau enggak? Ya? Iya, Pak, Inspiring itu untuk rekognisi matkul yang semester 5 ini itu ada sekitar 21 SKS, Pak, yang kami rekognisi nantinya.
Salah satunya mata kuliah kerja praktek ini. Ya nanti itu mungkin perlu ditanyakan dengan dosen yang terkait mungkin ya, yang rekognisi. Tapi memang kalau untuk laporan kerja praktik sepertinya tetap diadakan ya. Kalau dari yang tahun sebelumnya seperti apa infonya? Kalau untuk yang inspiring. Mohon maaf Pak, tadi suaranya putus-putus Kalau dari kalau yang dari mungkin kakak tingkat dari teman-teman seperti apa ya. supaya tergambar. Ya sebentar Pak. Ini screen-nya terganti nggak Pak? Terganti terganti. Oke. Jadi itu ada ini ya Pak, ada laporan logbook sama ada portofolio. Ini saya buka yang laporan dan logbook dulu. Ini untuk yang laporan akhir Pak. Untuk daftar isinya seperti ini. Ada gambaran umum itu terkait Dirjen ATR BPN dan juga DPUPR yang kita penempatan sekarang. Kemudian aktivitas mingguan itu kemarin saya lihat itu ya kayak logbook gitu sih Pak. Ringkasan dari logbook sama ada penjelasan terkait proyek yang dikerjakan seperti itu di bawahnya. Jadi untuk formatnya tidak mengikuti apa ya, yang di pedoman ya, karena menyesuaikan dengan konteksnya. Kalau untuk yang inspiring sudah tak. Kurang lebih untuk yang laporan tadi Hmm, itu Pak isinya. ya. Ini ada pengerjaan yang dilakukan itu seperti apa. Ini ada penjelasannya. Itu. Nah ini untuk bentuk logbooknya kurang lebih juga kayak gini Pak. Ada Hmm. tanggal juga kegiatannya saja. Kalau untuk logbook itu apakah diperlukan untuk menambahkan eh, media lain seperti gambar untuk kegiatannya begitu Pak? Eh, Sebenarnya kan definisi dari logbook sendiri lebih ke catatan catatan ya. Jadi kalau Iya, untuk apa tadi bukti ya, bukti gambar bukti lain ya di bukti gambar itu pengerjaan. sepertinya tidak terlalu perlu perlu sih. Dan bentuknya mungkin kalau misalnya lebih mudah itu ya sifatnya per poin gitu ya. Kayaknya kan tadi Iya, mungkin dia di awal tuh pakainya ada yang narasi satu paragraf gitu. iya. Tapi yang setelahnya mungkin lebih jelas itu kegiatannya apa. Ini teman-teman silahkan disesuaikan aja. Tapi kalau saran sih dibuatnya per poin aja biar lebih mudah juga untuk dipahami. Baik, Pak. Kalau untuk lampiran-lampiran ini file-file yang dikerjakan sama ada Hmm, kayak linknya gitu Pak. iya. Itu untuk laporan akhir. Kemudian tadi logbook yang tadi yang saya bilang. Ini bentuknya juga narasi dan poin sih Pak. Ya, terus ini untuk portofolio di mata kuliah kerja praktek. Yang tadi yang sub CPMK-nya ada 1 sampai 5 poin.
Kalau untuk pedoman kode etiknya ini apakah ada regulasi atau peraturan tertentu ya, Pak? eh Sebenarnya nggak ada sih. Mungkin kalau misalnya teman-teman udah tempat ini belum cari tahu terkait dengan ini dari IAP, kode etik bencana IAP udah sempat melihat belum? Masih belum, Pak, baru baca yang ini. Soalnya dari drive kerja praktek sendiri kan memang tidak ada drive mata kuliah ya, Pak, karena memang tidak kuliah Mm-mm. offline gitu. Jadi masih Iya, belum karena baca untuk peraturan lain. kerja praktek kan sifatnya harus benar-benar beda, beda apa? Ya beda itu satu kasus dengan yang lain. Itu mungkin bisa coba dicek karena di sini kan posisinya kan teman-teman sebagai peserta di ATR ya. ATR itu kan dia aparatur sipil negara, yaitu posisinya adalah sebagai kalau nggak salah nanti teman-teman nempelnya itu ke jabatan fungsional perencana penata ruang salah. Mungkin bisa dicek juga kalau kode etik dari ASN khususnya untuk jabatan fungsional penata ruang itu seperti apa. Seperti itu. Atau tadi ya, kalau yang dari saya lihat dari kode etik dari IAP juga seperti apa gitu. Itu sih. Kemudian untuk regulasinya atau kode etiknya ini misal dari kita bertiga menggunakan satu pedoman yang sama itu diperbolehkan atau tidak ya, Pak? Atau sebaiknya kami menggunakan pedoman yang berbeda-beda? Harusnya sih bisa ya, karena kan posisinya itu sama-sama ya mengikuti posisi yang sama ya nanti sebagai ya peserta di instansi pemerintah yang terkait dengan penataan ruang. Oh, masih kalau misalnya sama juga. Ya, mungkin lebih berbeda di bagian prakteknya, Pak, karena memang penempatannya berbeda gitu. Hmm. Kemudian kalau untuk konsultasi sendiri itu kan seperti yang dulu saya pernah bilang itu kan minimal 2 kali, Pak. Terus karena kami magangnya ini terhitung kurang lebih hanya 3 bulan ya, Pak. Itu kami berencana untuk konsultasi lagi 1 kali di tiap bulan. Jadi mungkin di bulan November 1 kali dan Desember 1 kali. Kalau seperti itu, Bapak berkenan tidak ya, Pak? Boleh. Ini Kalau ini nanti untuk teman-teman udah waktunya menyusul. dialokasikan dosen pembimbing KP-nya belum? Terus saya lupa sih sebenarnya ini kan ada pedoman yang baru. Ini apakah sudah berlaku atau belum? Ini kemarin saya belum terinfo sebenarnya. Atau teman-teman udah terinfo belum? Terkait itu. Jadi sebenarnya untuk diskon yang baru nantinya untuk konsultasi. Jadi untuk konsultasi penulisan laporan dan sebagainya itu nanti bisa berhubungan langsung dengan dosen pembimbing KP. Tapi mungkin ini perlu saya pastikan lagi ya, apakah sudah berjalan sekarang atau baru semester depan gitu. Kalau misalnya saya sebenarnya untuk di bulan depan ya berarti. Tapi masih bisa sih harusnya kalau yang memerlukan konsultasi. Untuk konsultasi itu kan dari rekognisi 10 mata kuliah, 21 SKS ini, itu ada 9 dosen yang berbeda-beda. Untuk Pak Prima sendiri kebetulan di mata Hmm. kuliah kerja praktek. Untuk dosen lainnya itu sudah ada ini, Pak, mata kuliahnya sendiri-sendiri begitu. Iya. Iya, kemarin sudah berkonsultasi dengan dosen-dosen lainnya juga, Pak. Tuh, mungkin dari Mumtaz sama Aldo ada yang ditanyakan dulu. Saya izin bertanya Pak, terkait Iya. dengan bukti pelaksanaannya itu ada kriteria tertentu nggak ya Pak dari Bapak? Apakah harus melampirkan foto atau harus melampirkan dokumen terkait atau harus melampirkan laporan akhir atau bagaimana seperti itu Pak? Untuk bukti pelaksanaan yang ada di portofolio bagian kanan itu Pak. Jadi kalau untuk portofolio dosen yang teman-teman buat ya, jadi misalnya teman-teman nanti, jadi kalau Aldo tuh PK ya, PK PKRDTR. Iya Pak, PKRDTR. PK kan biasanya ada 3 komponen tuh, ada yang meninjau dinamika pembangunan sesuai dengan peraturan kalau nggak salah. Satu lagi saya lupa apa. Nah, itu mungkin
bisa dilampirkan bagian yang dikerjakan itu oleh teman-teman. Jadi misalnya nanti Aldo ada dari peserta lain atau dilaksanakan langsung oleh si apa namanya orang dari Pemdanya. Nah itu kalau bisa tidak perlu dimasukkan gitu. Jadi apa yang dikerjakan dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah untuk kalau foto itu kalau misalnya tadi ada kegiatan-kegiatan mungkin boleh apa namanya dilampirkan sih supaya jadi apa, jejak ya. Kira-kira apa aja yang dilakukan. Dan memudahkan juga nanti ketika menulis logbook itu. Tapi di logbooknya nggak perlu dicantumkan sih gambar-gambar atau foto itu. Baik, Pak. Cukup jelas. Terima kasih, Pak. Oke, lagi. Dari Mumtaz apakah ada pertanyaan? Ya, yang prinsipnya dari mata kuliah kerja praktek itu ya teman-teman bisa merasakan gitu ya. Pas ini kalau inspiring berarti bekerja ya secara sudah spesifik ya di kegiatan penataan ruang atau perencanaan ruang. Jadi ketika nanti selesai kuliah, kira akan jadi gambaran juga kira-kira apa sih kondisi yang terjadi saat ini di lapangan terkait penataan ruang, terus secara ideal itu sepertinya seperti apa. Nanti akan terlihat gap gitu. Dan ini memudahkan ketika teman-teman nanti melanjutkan ke pengerjaan seminar gitu. Dan juga tugas akhir nanti selanjutnya. Seperti itu sih. Kalau kakaknya sudah Pak? diberikan belum dari pihak eh, terkaitnya, instansinya. Apa yang teman-teman lakukan selama berapa, 75, 3 bulan ini? Kalau untuk dari saya sendiri, KAK yang berbentuk dokumen itu belum ada, Pak. Nanti rencana mau saya mintakan baru eh, pengerjaan lisan gitu. Maksudnya tugas-tugasnya Oh di iya. basis lisan gitu. Iya, jangan sampai nanti teman-teman ketika di saat ternyata harus melakukan hal-hal yang di luar dari ruang lingkup pekerjaannya gitu. Itu misalnya tadi siapa? Meminta yang kajian dampak, terus malah disuruh ngerjain hal lain di luar itu gitu. Gitu. Atau Mas Sandra juga seperti itu. Nah, Aldo juga seperti itu sih. Baik, Pak. Jadi KAK-nya sendiri itu untuk pedoman kita mengerjakan proyek yang kita lakukan gitu ya, Pak. Iya. Mungkin karena dari saya sendiri juga sudah tidak ada pertanyaan, Pak. Sudah cukup jelas dan dari teman-teman juga sudah cukup jelas. Untuk konsultasi pertama ini sudah kami cukupkan dulu sampai di sini, Pak. Untuk yang selanjutnya mungkin kami konsultasikan lagi terkait pengerjaan yang sudah kami isi begitu, Pak, di portofolionya. Hmm. Oke, oke. Baik, terima kasih, Di Pak. Terima sudah bulan depan berarti meluangkan ya? waktunya. Baik, iya, Pak. Nanti saya follow up lagi untuk waktunya yang Bapak kosong begitu. Iya. Oke. Pak, terima kasih atas waktunya. Saya tutup saja ya, Pak. Terima kasih. Iya, boleh, Assalamualaikum boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak.